Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian pelestarian lingkungan hidup. Sebelum membahas pengertian dari pelestarian lingkungan hidup, kita harus tahu lebih dahulu arti dari kata lestari, dari kata pelestarian. Lestari memiliki arti berupa tetap seperti keadaan awal atau semula, yang bisa dikatakan tidak berubah atau bertahan kekal. Kemudian mendapat tambahan kata imbuhan P dan A menjadi pelestarian, yang berarti proses, cara, sikap yang dilakukan untuk melestarikan perlindungan dari kerusakan dan kemusnahan. Sedangkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan seluruh benda, energi dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memberikan pengaruh kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup tidak hanya bersifat fisik seperti udara, air, tanah, cuaca dan sebagainya, tapi dapat juga berupa lingkungan sosial yang meliputi semua faktor dan atau keadaan di dalam masyarakat, sehingga menyebabkan perubahan sosiologis, contohnya seperti politik, ekonomi, sosial budaya. Di negara tercinta kita ini, upaya pelestarian lingkungan hidup telah menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya itu, aturan mengenai pelestarian ini juga telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Usaha pelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup kian terancam oleh peradaban manusia yang rakus. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup merupakan serangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh beragam fenomena agar tetap mampu mendukung kehidupan makhluk hidup. Upaya pelestarian dijalankan agar sumber daya pada lingkungan hidup bisa bertahan selama mungkin dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Upaya pelestarian lingkungan hidup seperti usaha pelestarian hutan. Upaya ini dilaksanakan melalui pengendalian tata guna lahan, sistem tebang pilih, reboisasi, dan sistem tumpang sari pada tanaman pertanian. Pelestarian hutan juga bisa dikerjakan dengan membuat zonasi hutan sesuai dengan peruntukannya, seperti hutan lindung yang seharusnya steril dari segala bentuk aktivitas manusia. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian ini juga dilakukan pada berbagai macam vegetasi dan hewan. Selanjutnya, usaha pelestarian tanah dan sumber daya air. Pelestarian sumber daya air dilakukan untuk pencegahan pencemaran, merawat dan membersihkan air dan menghemat air. Menanam benih pohon di perbukitan atau daerah gundul juga menjadi salah satu upaya konservasi tanah dan air. Selanjutnya, usaha pelestarian sumber daya laut. Pelestarian sumber daya laut dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah ke laut, tidak menggunakan bom ikan, dan melarang illegal fishing. Tidak merusak terumbu karang sangat juga merupakan sebagian dari usaha pelestarian laut. Selanjutnya, usaha pelestarian lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga pelestarian lingkungan kita adalah
organik dan non-organik sebelum dibuang, menggunakan kendaraan hemat BBM dan minim polusi. Yang terakhir, menanam tanaman di sekitar rumah untuk meningkatkan kadar oksigen. Selanjutnya, usaha pencegahan pencemaran air. Yang pertama, melindungi tata air dengan cara rehabilitasi hutan lindung, pencegahan kerusakan hutan, perluasan hutan, mencegah erosi untuk daerah yang hujannya tinggi, pengawetan tanah. Yang kedua, mengawasi sistem pembuangan limbah ke laut, sistem penangkapan ikan dengan racun dan perlindungan karang laut. Contohnya di sepanjang pantai utara Jawa, sekitar Krakatau, Selat Malaka, Kepulauan Mentawai. Berikutnya, usaha pencegahan pencemaran udara, yaitu kawasan industri dan kota-kota besar di Jawa, Sumatera, Kalimantan telah dilakukan pengawasan tingkat pencemaran pabrik dan kendaraan bermotor. Di Jakarta pada tahun 2005 telah diberlakukan pelarangan merokok di tempat umum yang melanggar sanksinya sangat keras, yakni dapat didenda hingga 50 juta rupiah atau hukuman kurungan hingga 6 bulan. Yang ketiga, demikian pula kendaraan bermotor yang banyak mengeluarkan asap juga dilarang di beberapa tempat tertentu di perkotaan. Hal itu semua dilakukan agar lingkungan hidup kita tidak semakin rusak. Demikian, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih karena telah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.